Maulid itu Pak hukumnya wajib. Jadi saya luruskan Pak Kepolisian tadi bahwa itu bukan tradisi ya. Jadi Maulid itu milad, kelahiran. Manusia saja dibuat kelahirannya sampai heboh. Ya bikin pesta habis miliaran, ratusan miliar. Para pejabat kalau bikin ulang tahun itu sampai di luar negeri di atas pesawat jet pribadi. Ya, kadang bikin kue ulang tahun yang harga 1 M, pakai lilin, ditiup, itu semua gaya model ala Yahudi. Jadi milad itu semua bisa melakukan, manusia bisa melakukan milad, karena milad itu hari kelahiran. Kambing pun bisa bikin hari ulang tahun, yaitu hari kelahirannya. Cuma kita di sini sudah mensosialisasi itu kalimat ulang tahun. Tidak ada tahun yang diulang, tidak ada. Mana bisa itu tahun diulang? Tahun itu habis, berganti. Jadi tahun semakin berganti itu tahun, artinya umur semakin pendek dan kematian semakin dekat. Jadi yang ada itu adalah hari kelahiran, hari jadi. Jadi kalau manusia saja melakukan hari kelahirannya, kok Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang notabene kekasih Allah, innamal ala khuluqin azim, budi luhur pekerti Rasulullah itu di atas segala-galanya. Allah subhanahu wa ta'ala tidak pernah memanggil namanya Rasulullah, karena saking dia sayangnya, dia cintanya, dia hormatinya, dia agungkannya. Tidak pernah Allah memanggil namanya, tapi selalu memanggil dengan panggilan kasih sayang. Selalu dengan panggilan gelar, ya ayyuhan nabiyyu, ya ayyuhar rasul. Panggilan cinta. Allah memanggil nabinya dengan kalimat cinta, dengan kalimat kasih sayang. Allah tidak pernah memandang enteng nabinya kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak seperti umatnya memanggil Rasulullah dengan nama Muhammad seperti penjual bakso memanggil penjual bakso, memanggil tukang sol sepatu, memanggil nama biasa Muhammad. Lengkapi Muhammadur Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berdampingan dengan namanya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di atas ars, di dinding-dinding ars, di tiang-tiang ars bertuliskan la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Malaikat itu semua sujud bukan di hadapan Nabi Adam, tapi malaikat itu sujud di hadapan Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Ibrahim bisa selamat di dalam api karena nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Isa diangkat langit kelima itu karena nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umatnya mati dalam keadaan husnul khatimah semua. Itu karena apa? Karena nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada dalam jiwa kita. Nabi Adam itu tidak diciptakan kalau bukan nur ini, Pak. Jangan pernah harap ada dunia dan isinya berikut semua ornamen-ornamen pernak-pernik yang ada di muka bumi ini, termasuk di akhirat, mau dia surga, mau neraka, kalau bukan karena Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Jadi para ulama, para orang-orang saleh mengatakan, siapa yang mengadakan peringatan kelahiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengundang orang datang di rumahnya, berdoa, berzikir, bersalawat, mengagungkan asma'nya Rasulullah, mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala, memberi orang makan, maka insya Allah matinya husnul khatimah. Insya Allah hidupnya dijamin sama Allah di dunia dan di akhirat. Tidak akan dibikin fakir, tidak akan dibikin miskin. Hidup anak-anaknya, istrinya, semuanya dijamin sama Allah subhanahu wa ta'ala berkat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi maulid itu, milad itu hukumnya wajib. Di atas daripada fardu kifayah, di atas daripada sholat 5 waktu, di atas daripada yang namanya puasa Ramadan. Karena tidak akan mungkin ada sholat kalau tidak ada Rasulullah. Tidak akan mungkin ada puasa Ramadan kalau bukan karena Rasulullah. Tidak ada bulan-bulan yang paling terhebat, terbaik kecuali bulan Rabiul Awal.
Karena di situ ada 12 Rabiul Awal, tahun gajah, yaitu bulan daripada kelahiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya kasih gambaran Bapak. Bagaimana itu Abu Lahab? Abu Lahab itu sudah diabadikan dalam Al-Quran. Tabbat yada Abi Lahabin. Itu sudah menjadi kayu bakarnya api neraka beserta istri dan anak-anaknya. Tidak pernah melihat cahayanya surga itu yang namanya Abu Lahab. Sudah menjadi penduduk asli api neraka jahanam. Tapi ada kelebihannya Abu Lahab. Abu Lahab ini kan pamannya Nabi. Pamannya Nabi itu Abu Talib, Abu Lahab, Abu Sofyan, Sayyidina Hamzah. Abahnya Rasulullah itu namanya Abdullah bin Abdul Muttalib. Kakeknya Rasulullah itu yang bikin terowongan sambungan pipa yang kita sekarang minum ini air Zam-Zam. Kalau bukan karena kakeknya Rasulullah, tidak ada air Zam-Zam. Kita tidak akan minum seperti ini. Semua yang terjadi tapak tilas yang ada di Mekah dan Madinah itu semua adalah sejarah. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini Abu Lahab ini pamannya Rasulullah. Bayangkan dia baru mendengar saja keponakannya mau lahir, baru dengar bahwa keponakannya akan lahir. Itu dia sudah bikin pesta kenduri 40 hari 40 malam, kasih makan semua penduduk Mekah. Ini baru dengar. Saking gembiranya, saking senangnya keponakannya akan lahir, dia undang semua penduduk Mekah kasih makan. Subhanallah, sekalipun dia mati kafir, tapi Allah tidak sia-siakan. Allah berikan kemuliaan, Allah berikan keutamaan, Allah berikan keistimewaan kepada Abu Lahab. Khusus hari Senin, Abu Lahab bisa memberikan orang minum susu dari air dari jari jemarinya. Di hari Senin. Di hari Senin itu Abu Lahab bisa kasih minum orang susu dari jari jemarinya. Kenapa? Karena di situ dia memberikan keistimewaan kepada keponakannya. Dengan lahirnya keponakannya, dia memberi orang makan. Bayangkan orang-orang seperti kita yang mengadakan peringatan Maulid. Allah siapkan surga namanya surga Illiyin. Surga yang paling di atas bersama para nabi, para rasul, para suhada, para wali-wali, orang-orang saleh. Kita berada di situ. Karena kenapa? Kita merayakan Maulidnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau urusan biaya mah gampang, Allah ganti beribu-ribu kali lipat. Anak kita dijaga sama Allah, istri kita dijaga sama Allah, kita dibikin sehat, dibikin panjang umur. Karena siapa yang membuat Rasulullah senang, maka pasti Allah ikut senang. Siapa yang membuat bahagia Rasulullah, maka pasti Allah jadi bahagia. Kalaupun kita minta sesuatu, pasti Allah akan mengadakannya. Nah, olehnya itu saya sampaikan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu, Maulid ini bukan tradisi, ini kewajiban, fardu kifayah di atas daripada fardu. Karena kenapa? Allah sendiri mengatakan dalam Al-Quran, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, bahwa sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada kekasihnya, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi di sini Allah yang mendahului. Allah yang mendahului. Bayangkan kalau Allah bilang, "Hei, sembahyang kau." Terus Allah tidak salat. Puasa kau, Allah tidak puasa. Naik haji kau, Allah tidak naik haji. Tapi Allah sebelum perintahkan engkau baca salawat kepada kekasihnya, Allah dulu yang bersalawat. Nah, saya mau tanya, malu nggak kita sama Allah? Malu nggak kita sama Allah? Allah yang mendahului. Baru Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman. Jadi Allah memilih predikat orang yang beriman, bukan orang Islam. Karena boleh jadi orang Islam belum tentu beriman. Tapi orang yang beriman pasti Islam. Islam itu adalah alamatnya, wadahnya. Tapi Muslim adalah SDM-nya. Tapi kalau iman, tingkatan di atas Islam namanya iman. Terus muhsin, ihsan, ikhlas. Nah, kalau sudah berada di atas ikhlas ini yang berat.
Ini kelas para wali, orang-orang soleh, ya, yang sudah tidak cinta sama dunia. Begitu juga orang yang sudah ihsan. Ihsan juga ini sudah kelas para wali. Kita sekarang baru berada pada posisi iman, mukmin. Jadi Allah memilih predikat orang mukmin untuk disuruh berselawat kepada Rasulullah. Ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Hai orang-orang yang beriman, berselawatlah engkau kepada kekasihku. Jadi kalau Allah sudah perintahkan kita untuk berselawat, lalu Allah Subhanahu wa taala yang mendahului, ya jangan lagi bahas tentang selawat. Kalau masih ada di antara kita bertanya tentang selawat, kenapa ada selawat, kenapa harus dibaca, kenapa ini, itu, dan sebagainya, ya suruh belajar lagi. Kalau dia tidak belajar berarti hatinya busuk, alias hitam. Karena ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan selawat ini kalau saya mau bicara tentang sejarahnya, malu kita. Tadi kita sudah gambarkan tentang bagaimana Allah sudah memberikan perintah kepada kita untuk berselawat. Nah dulu belum ada manusia, belum ada binatang, belum ada apa-apa. Masih Nabi Adam sama Siti Hawa di dalam surga. Jadi Nabi Adam lihat Siti Hawa yang cantiknya bukan main. Normal, laki-laki lihat perempuan cantik kan pasti terheran-heran. Nabi Adam melihat Siti Hawa cantik, tidak kuat. Dia bilang sama Allah, ya Allah, bagaimana caranya aku bisa berdampingan dengan itu perempuan? Bagaimana aku bisa berdampingan dengan ini Siti Hawa? Bagaimana aku bisa bersama-sama ini Siti Hawa? Kata Allah bisa, tapi ada syaratnya. Apa syaratnya ya Allah? Kau bayar mahar. Apa maharnya ya Allah? Kau baca salawat 3 kali. Apa tuh? Kau bahas lagi tentang salawat? Nabi Adam alaihissalam itu diusir dari surga menuju ke dunia, tidak akan bisa diampuni, dan Allah mengatakan, aku tidak akan pernah mengampuni engkau wahai Adam, tidak akan pernah. Tapi Nabi Adam mengemis-ngemis sampai akhirnya apa kata Allah Subhanahu wa taala? Oke, saya ampuni engkau Adam dengan satu syarat. Apa syaratnya? Kau bertawassul atas nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku ampuni engkau atas kebesaran Nur, dan engkau bertawassul dengan nama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kebesaran Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini tidak ada tandingannya. Kita ini bisa selamat begini Pak karena Rasulullah. Kita bisa menjadi mulia karena Rasulullah. Quran sendiri yang bilang, kuntum khair ummati ukhrijal linnas. Kalian ini adalah manusia-manusia, umat yang paling terbaik di antara semua manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita manusia yang terbaik, kita umat yang paling terbaik dari semua yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kenapa? Karena berkat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ini umatnya bisa selamat begini karena Rasulullah. Rasulullah itu Pak sudah dijamin masuk surga. Dia maksum, dia zuhud, tidak cinta dunia. Dia tidak punya dosa. Mana ada dosanya Rasulullah? Tidak ada yang pertama kali masuk ke dalam surga nanti kecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dibawa terompah kakinya Rasulullah. Dibawa telapak kakinya Rasulullah, itu terletak dunia dan isinya. Tidak ada kaki yang pertama masuk surga Pak kecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini memperlihatkan aktivitas hidup dan kehidupannya luar biasa. Mulai dari segi ibadahnya, mulai dari segi akhlaknya, mulai dari segi sosialisasinya, mulai dari segi ekonominya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini digelar sebagai Al-Amin, manusia yang paling jujur. Makanya Hababah Khadijah, Khadijatul Kubra, itu senang, simpatik, sayang, cinta kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Karena kejujurannya. Kejujurannya Rasulullah. Kalau dia pergi berdagang ke negeri Sam, dia pergi ambil barang ke negeri Sam, lalu kalau Nabi menjual ditanya, ini berapa harganya? Nabi bilang, ini modalnya 10.000. Tapi saya pergi ke negeri Sam 3 bulan naik onta, terserah kamu bayar berapa. Beda dengan kita, ini harganya berapa? Modalnya 20.000, udah bilang 50.000. Dia tambah lagi, bisa kredit 10 kali.
Jadi kejujuran Nabi kita Muhammad SAW ini sampai disenangi oleh istrinya yang sekarang. Istrinya Habibah Khadijah itu adalah boleh dikatakan sebagai orang bangsawan di kota Mekah. Hampir setengah kota Mekah itu habis. Hampir setengah kota Mekah itu hartanya Habibah Khadijah. Hartanya. Tapi selama dia ikut dengan suaminya untuk perjuangan dakwah Islam, tidak ada satupun hartanya yang tertinggal, habis semua. Sampai terakhir dia mau meninggal, tinggal satu dia punya kain yang mana tambalannya ada 18. Kain yang dipakai untuk membungkus mayatnya, tinggal itu. Padahal ini orang setengah kota Mekah hartanya. Habis hartanya untuk suaminya, untuk perjuangan dakwanya. Terakhir tidak ada lagi kecuali satu lembar kain yang mana ada tambalan 17 tambalan, itu yang dipakai untuk membungkus mayat daripada Habibah Khadijah. Istri anaknya Fatimah Zahra Al-Batul ditanya sama abahnya, wahai anakku, wahai putriku, apa yang terbaik bagi kamu wanita? Dia jawab, ya abi, yang terbaik bagi kamu wanita tidak melihat laki-laki dan tidak dilihat oleh laki-laki. Makanya yang menciptakan keranda mayat itu dan dibungkus pakai kain itu Habibah Fatimah Zahra Al-Batul. Dia tidak mau dilihat oleh laki-laki. Makanya dia bikin keranda itu ditutup kerandanya. Saking dia tidak mau lihat laki-laki. Pada saat dia melewati syurat, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Hai mata-mata manusia, pejamkan matamu. Karena putri Ar-Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan melewati syurat. Dijaga sama Allah. Sampai di akhirat tidak bisa dilihat oleh laki-laki. Dijaga sama Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat istrinya Rasulullah Siti Aisyah. Itu waktu dia masih bersama suaminya, dia membuka aurat. Tapi begitu suaminya dikubur, karena kuburannya Rasulullah itu di kamarnya. Jadi tempat tidurnya Rasulullah itu digeser, dibikin lubang di bawah tempat tidur. Disitulah Nabi kita Muhammad SAW dikubur. Jadi kalau bapak pergi ke Madinah, sudah di situ. Jadi waktu Siti Aisyah ngasih bersama suaminya, dia masih membuka aurat. Suaminya dikubur di situ, Rasulullah masih membuka aurat. Begitu bapaknya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dikubur di situ, masih dia membuka aurat. Tapi segitu orang lain masuk, Umar ibnu Khattab dikubur di situ berdampingan dengan suami dan ayahnya, saat itu juga Habibah Aisyah sudah menutup aurat. Padahal ini orang sudah meninggal. Bagaimana yang masih melek? Ini yang sudah meninggal. Bagaimana yang masih melek? Subhanallah. Jadi kalau kita melihat bagaimana tentang kebesaran Rasulullah, panjang, sejarahnya panjang. Itu Nabi bagaimana tidak jujur. Waktu mau meninggal, kira-kira 4 bulan sebelum dia meninggal, dia kumpulkan semua sahabatnya. Tidak ada satupun sahabat yang dia tidak kumpulkan, semua berkumpul. Lalu dia katakan, saya ini manusia biasa, akan mati juga. Dan kemungkinan saya sudah akan dekat dengan kematian. Tapi sebelum saya meninggal, saya tidak mau punya dosa. Sebelum saya meninggal, saya tidak mau punya salah. Nah olehnya itu, yang pernah saya buat salah kepada kalian, kalian bisa tuntut sekarang. Siapapun saya pernah buat salah kepada kalian, mungkin ada yang saya marahin, saya maki-maki, saya tempeleng atau apa, detik ini juga, menit ini juga, hari ini juga, saya siap menerima balasan. Ya Rasulullah tidak ada yang berani. Siapa yang berani? Tapi ada satu sahabat mantan preman, mantan koboi, dia langsung angkat tangan, saya mau tuntut balas. Wahai kekasihku, dia bilang begitu, wahai Rasulullah. Dia bilang ada apa? Dia bilang dulu waktu engkau mengendarai kuda, pas saya lagi di belakangmu, kebetulan saat itu saya lagi tidak pakai baju, kau punya pecut, kena saya punya perut, sampai perut saya merah. Sekarang saya mau tuntut balas, saya mau pukul juga perutmu, wahai Rasulullah. Nah, beraninya ini orang. Semua mata melihat ke sana. Sayyidina Abu Bakar, kau jangan coba-coba. Kau berani sentuh kekasihku, kau hadapi saya. Sayyidina Umar mengatakan, coba kau sentuh Rasulullah, saya penggal kepalamu. Sayyidina Umar ibnu Khattab ini temperamen.
Ya, kalau Sayyidina Abu Bakar ini As-Siddiq, orangnya apa, sabar. Nah, kalau Sayyidina Utsman ini orangnya ahli sedekah. Jadi ada tipe-tipe dari para sahabat Nabi. Lalu Imam Ali karramallahu wajhah itu Haidar. Pernah ada Al-Ghazwa datang sama dia, "Hei Ali, hei Muhammad, kita berperang." Kalau istilah di sini, satu sarung berdua. Kita perang. Kata Muhammad, "Tidak usah, sabar. Kau tidak usah pakai emosi." "Tidak, saya mau berperang sama kau. Saya mau penggal kepalamu Muhammad." Karena Rasulullah didesak terus sama ini Al-Ghazwa. Apa kata Rasulullah? "Ya sudah, kalau memang kau ingin berperang kepada aku, tapi sebelum aku, saya persilahkan saya punya sepupu dulu, Imam Ali karramallahu wajhah." Begitu Imam Ali dipersilahkan ke depan, langsung si Al-Ghazwa bilang, "Aduh, ini mah kecil-kecil begini saya banting." Kan Imam Ali kecil, pendek. "Wah, ini saya banting." Kata Imam Ali, "Tunggu dulu. Kecil-kecil begini tapi cabai rawit. Ya, jangan kau berani sentuh." Akhirnya si Al-Ghazwa bilang, "Ya sudah." Kudanya Imam Ali di sana dengan kudanya si Al-Ghazwa di sini. Jarak 200 meter. Jadi pedangnya Rasulullah namanya Zulfikar itu diserahkan kepada Imam Ali. Lalu kuda putihnya Rasulullah yang paling disayang dipakai berperang diserahkan kepada Ali. Akhirnya mulailah dari sana sini itu kuda berlarian. Begitu pas kira-kira jaraknya tinggal 1 meter, Imam Ali terbang ke atas, dia cabut itu Zulfikar, baru dia tebas ini Al-Ghazwa. Terbelah dua ini. Terbelah dua balanya. Nah, inilah cabai rawit ini, lincah tapi kejam. Makanya dikatakan itu Imam Ali itu Haidar. Dia singa. Sama dengan Khalid bin Walid. Nah, inilah sahabat-sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini seperti tadi si Al-Ghazwa menuntut begitu, apa kata Nabi? "Ya sudah, kau maju ke depan. Kau pilih di tubuh mana yang kau mau balas." Tapi dicegat sama Imam Hasan, Imam Husain, cucunya Rasulullah. Kata Imam Hasan, Imam Husain, "Kalau kau sentuh saya punya kakek, ya kau berhadapan sama saya." Tapi kata Rasulullah, "Ya Hasan, ya Husain, kau tidak usah, ini urusannya kakek. Ini urusannya kakek, suruh menghadap, suruh mendekat." Begitu mendekat, kata Rasulullah, "Di mana perutmu yang kena pecut?" Bilang, "Di sini ya Rasulullah." Maka dibukalah bajunya Rasulullah yang gamisnya itu. Itu begitu dibuka jubahnya Nabi, itu bau kasturi, bau malaikat, itu keluar dari tubuhnya Nabi, wangi sekali, wangi surga. Begitu dibuka itu tubuhnya Nabi kita Muhammad SAW, kulitnya putih seperti tembok, mengkilap, harum. Itu sahabat begitu dibuka bajunya, langsung dia loncat peluk dia punya perutnya ini Rasulullah, sambil mengatakan, ya Rasulullah, dalam doaku setiap saat aku minta, ya Allah, jangan matikan aku sebelum kulitku bertemu dengan kulitnya Rasulullah. Jadi kata Rasulullah, "Wahai sahabat, cuma ini yang kau inginkan?" "Iya ya Rasulullah, saya tidak punya niat lain. Demi Allah, saya tidak mau balas. Mana ada orang berani sama engkau wahai Rasulullah. Yang saya inginkan kulitku, supaya bisa ketemu dengan kulitmu. Sekarang pun, detik ini pun aku siap meninggal." Kata sahabat. Nabi kita Muhammad SAW itu air ludahnya Pak tidak pernah jatuh di lantai. Karena sahabat itu baku desak-desak ambil itu air ludah. Disapu ke mukanya, dibikinkan obat. Air wuduknya Nabi kita Muhammad SAW juga demikian. Nabi kita Muhammad SAW ini luar biasa. Makanya kalau kita bikin maulid seperti begini, Rasulullah hadir. Rasulullah hadir. Pada saat tadi kita, ya Nabi salam alaika, itu kita berdiri, marhaban marhaban ya Rasulullah, selamat datang wahai Rasulullah. Itu hadir Rasulullah. Peringatan maulid seperti begini Pak, ini peringatan maulid yang sangat banyak manfaat dan harganya dunia akhirat. Makanya orang-orang yang hadir di sini dipandang mukanya satu persatu lah Nabi kita Muhammad SAW. Insya Allah apa kata Nabi, man ahabbani kana ma'a fil jannah.
Man ahabbani kana ma'a fil jannah. Barang siapa yang bersama Rasulullah, maka dia nanti akan, barang siapa yang mencintai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia nanti akan bersama Rasulullah di dalam surga. Pak Haris ini dapat hidayah. Dapat hidayah bisa bikin, tidak semua orang bisa bikin peringatan Maulid. Tidak semua. Ini adalah hidayah. Hidayah ini pribadi beliau bikin. Makanya insya Allah akan dituntun nanti oleh Rasulullah di hari kemudian. Amin. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu berdiri di mana? Di tempat-tempat yang sakral. Pertama di Sirat. Sirat itu yang terbuat dari rambut. 700, ada yang mengatakan 7.000 kali lipat tipisnya itu jembatan Sirat daripada rambut manusia. Tidak ada satu manusia yang bisa mampu lewat di situ. Baru lihat saya sudah ketakutan, ada yang pingsan dan sebagainya. Tapi disitulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan berdiri menuntun kita nanti melewati Sirat. Di Sidratul Muntaha, di Padang Mashar, sampai di liang kubur nanti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan menuntun kita. Kita nanti pada saat ditanya man rabbuka, man nabiyuka, man kiblatuka, di situ nanti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nur Muhammad akan membantu kita menjawab semua itu. Andalan kita apa? Semua tanya. Salat, berapa salatnya Bapak dibanding sahabat? Sahabat dulu ada salatnya sampai 5.000 rakaat. Zaman sekarang ini kalau kita ke Hadramaut, kita masih temukan orang khatam Quran 5 kali siang, 5 kali malam. Kita berapa juz kita baca satu hari? Mereka sholat 1.000 rakaat. Al-Imam Ali Zainal Abidin, cucunya Rasulullah, sholatnya 2.000 rakaat setiap malam. Dan setiap malam menangis sampai di pipinya lubang karena tetesan air mata. Setiap malam waktu dia dimandikan, ini dia punya pundak borok, bonyok. Karena kenapa? Setiap malam mengantarkan gandum ke rumah janda-janda. Setiap habis Isya sampai ketemu subuh. Sampai suatu ketika di Madinah, raja tanya, mana fakir miskin? Dia bilang, fakir miskin tidak ada yang keluar Pak. Kenapa? Senang dari rumahnya, makan enak. Terus siapa yang kasih uang? Al-Imam Ali Zainal Abidin. 32 tahun baru keluar itu fakir miskin. Baru keluar fakir miskin. Tanya raja, kau keluar kenapa? Dia bilang, Tuhan kami sudah meninggal. Al-Imam Ali Zainal Abidin. Tidak ada lagi yang kasih kami sedekah dan harta. Malu raja dengar itu, langsung tobat. 32 tahun. Jadi intinya, kalau mau sejahtera itu kampung, ya pemimpinnya harus amanah. Kalau pemimpinnya tidak amanah, ya bakal tidak sejahtera. Intinya begitu, kembali kepada ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Jadi kita harus beriman, taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah mengajarkan itu. Nah, sekarang saya mau tanya sama Bapak. Nabi itu kan pasti masuk surga. Nabi itu tidak punya dosa. Tapi kenapa Nabi sholat tahajud 8 rakaat, 1 rakaat baca 5 juz? Sampai kakinya bengkak. Kenapa? Itu untuk siapa? Untuk Nabi? Tidak. Nabi ini sudah aman. Untuk kita umatnya yang banyak dosa. Di akhir zaman ini tempatnya dosa, numpuknya dosa. Zaman sekarang ini tidak ada lagi manusia yang mau dikatakan salah, mau benar semua. Padahal nyata-nyata salah. Nah, olehnya itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam setiap hari Pak puasa. Dan Nabi itu puasa bukan seperti kita. Bukannya kurma mentah, pahit, dia isap-isap. Simpan lagi. Besok puasa lagi. Puasa, ambil lagi itu kurma, dia isap-isap lagi. Sampai 1 minggu diisap, pupus umi, tinggal batunya mami, tidak ada nih. Itulah Rasulullah. Lalu kalau pergi ke masjid, sahabat-sahabat dengar di tubuhnya Nabi ada suara musik. Sampai sahabat tanya, wahai Nabi, kenapa di tubuhmu ada suara bunyi-bunyi? Dibuka baju Nabi, ada batu melilit. Dia ikat perutnya dengan batu. Karena apa? Cibur lagi, lapar. Itulah Rasulullah. Nabi sujud di hadapan Ka'bah dikasih teh onta tiap hari, sampai Fatimah Zahra
Anaknya itu menangis, tidak kuat melihat bapaknya dikasih gitu sama orang-orang kafir, orang-orang Quraisy. Masuk di Taif dipukul, dilempar batu, disambit mulai dari anak kecil sampai nenek, kakek-kakek. Tapi apa doanya Nabi? Ya Allah, ampuni dia, selamatkan dia, panjangkan umurnya mereka semua ya Allah. Mereka belum tahu siapa saya. Mudah-mudahan di kemudian hari nanti dia tobat, dia sadar, masuk Islam semua. Makanya membesarkan Islam di dunia karena akhlak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Bahwa pada diri Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ada suri teladan yang baik. Inna bu'istu li utammima makarimul akhlak. Tidak putus nabiku kecuali menyempurnakan akhlak. Jadi akhlak bobrok jadi baik. Makanya kalau mau ikuti Nabi. Nabi orangnya lembut, tidak keras. Enggak. Kau maki-maki Rasulullah, dia diam. Kau ambil haknya Rasulullah, dia diam. Itulah sifatnya Nabi. Sifatnya Nabi itu lembut. Orang Yahudi saja musuhnya dia, yang tiap detik, menit, jam, hari maki-maki dia. Dia datangi rumahnya, didoakan sama dia, dikasih makanan. Baru apa dia bilang? Nanti kalau kau sehat, kau sudah sembuh, kau bisa taruh lagi teh onta depan pintu rumahku. Kau bisa maki-maki lagi aku, kata Rasulullah. Orang Yahudi lewat, musuhnya, Nabi berdiri menyambut mayatnya lewat. Itulah akhlaknya Nabi. Jadi kalau mau tuntas semua urusan, tingkatkan kualitas akhlak dan tingkatkan kualitas iman, serta tingkatkan kualitas mahabbah. Jadi iman, akhlak dan mahabbah. Ini kalau kita lakukan, insya Allah selesai urusan. Kita sekarang ini terus terang hampir tiap hari iman kita seperti barometer, naik turun tidak jelas. Kita lebih mengarah kepada hubbud dunia, cinta kepada dunia. Tidak ada yang larang orang kejar dunia. Tapi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia tidak pernah mengejar dunia. Karena doanya dia, ya Allah, hidupkan aku dalam keadaan miskin, kumpulkan aku dengan orang miskin, matikan aku dalam keadaan miskin. Itulah doa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena Rasulullah paling senang dengan fuqara wal masakin. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam paling senang dengan yang namanya orang miskin. Itulah Rasulullah. Karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini bukan lagi miskin, di atas daripada miskin, dan dia sudah anak yatim. Makanya Allah memberikan gambaran gampang kok. Nabi Adam tidak ada bapaknya, tidak ada ibunya, betul? Nabi Isa tidak ada bapaknya, ada ibunya. Rasulullah ada bapak, ada ibu lengkap, tapi yatim piatu. Yang mana kira-kira menyedihkan? Sedih, udah dikasih sesuatu terus diambil lagi. Lebih bagus sekali tidak usah. Dikasih terus diambil sama Allah, sedih. Makanya Nabi kita Muhammad SAW karena dia sedih, dan penduduk langit juga menuntut bahwa ya Allah, masa itu kekasihku kau cuma tempatkan di darat, di dunia, tidak pernah bawa ke alam langit. Dan saat itu juga Rasulullah memang lagi sedih, ditinggal pergi istrinya, ditinggal pergi kakeknya, ditinggal pergi pamannya. Maka diajaklah sama Allah Subhanahu wa taala pergi bertamasya. Di mana? Naik ke langit, melihat surga, menggunakan borak. Borak ini sejenis bakal, ya, sejenis kuda, tapi dia punya sayap. Nah itu ini borak ini, ya, bertahun-tahun berada di surga, kerjanya cuma menangis, tidak mau makan, tidak mau minum, sampai dia kurus kering, matanya sudah lari masuk, tulangnya dengan kulitnya sudah menyatu. Kenapa? Karena dia unjuk rasa. Unjuk rasanya apa? Dia belum dapat berita dari malaikat Jibril bahwa dia nanti dipakai sebagai kendaraan borak oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan, jadi kalau borak saja merasa unjuk rasa, sedih, lapar, haus karena belum dipakai oleh Rasulullah sebagai kendaraan. Sayyidina Abu Bakar bilang, aku cemburu dengan karpet yang dipakai duduk sama Rasulullah. Terus sahabat-sahabat yang bersama Rasulullah, yang makan sama Rasulullah, minum sama Rasulullah, berjihad sama Rasulullah, sholat sama Rasulullah, itu masih belum ada apa-apanya dibanding apa perkataannya Rasulullah. Wahai sahabatku,
kalian itu kucintai, kalian kusayangi, kalian sahabatku yang ikut berjuang sama aku, yang ikut sholat sama aku, puasa sama aku. Tapi ada nanti orang, umatku, sahabatku yang paling aku cinta sayang dibandingkan kalian. Ini sahabat bingung, siapa ya Rasulullah? Saya kira sudah saya ini yang kau sayangi, sudah saya ini yang kamu cintai, karena kami ikut berjuang kepadamu ya Rasulullah. Dia bilang ada nanti. Siapa mereka ya Rasulullah? Saya penasaran. Dialah umatku yang terakhir. Kita semua ini. Amin. Inilah umatku yang terakhir di zaman yang terakhir. Aku tidak melihat, dia tidak lihat aku, tapi aku cinta dan aku sayang mereka. Karena kenapa? Beriman kepada aku tanpa melihat aku. Kalau dulu dia beriman kepada Rasulullah karena melihat Rasulullah. Dia Islam karena melihat Rasulullah. Karena semua sahabat-sahabatnya Nabi itu semua mantan kafir. Cuma satu saja sepupunya Imam Ali. Itu umur 9 tahun sholat di belakang Nabi dengan istrinya Hababah Khadijah dan pembantunya itu. Di saat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Tapi seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, apalagi Khalid bin Walid, panglima perang. Itu panglima perang itu saking cintanya sama Nabi, luar biasa cintanya. Dia itu kalau di medan perang tidak pernah kalah, menang terus. Karena semua kepala dia tebas, ribuan kepala dia tebas. Tapi pernah suatu ketika di dalam perang dia cuma menangkis mundur, menangkis mundur, menangkis mundur sambil melihat ke bawah. Semua ini pasukannya bilang, wah aneh kita punya panglima ini, tidak biasanya begini. Biasanya panglima kan begis, jahat. Tidak, kalau ketemu musuh habis kepalanya musuh dia sikat. Ini pasti ada papanya ini. Begitu selesai perang, pasukan tanya, ya Rasul, ya wahai panglima, tadi kami lihat engkau berperang cuma mundur menangkis, ada apa? Dia bilang, saya punya kopiah jatuh. Ini semua pasukannya bilang, hei panglima, itu kopiahmu terbuat dari apa? Berlian, zamrud, emas. Kok sampai kau bela-belain itu kopiah, sampai kau korbankan nyawamu? Coba kalau nyawamu nanti besok lusa mati gara-gara itu kopiah. Dia bilang, iya betul, memang ini kopiah. Tapi tunggu dulu, bukan kopiah biasa. Begitu dikasih lihat, kopiah sudah usang, kopiah sudah jelek. Tapi kata Khalid bin Walid, ini bukan kopiahnya. Begitu dibuka di sela-sela kopiah, dia tarik satu lembar rambutnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kecintaannya sahabat kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan di perayaan Maulid ini bukan seremonial, kita cuma datang berdoa, zikir, ya, bersalawat. Tapi setelah kita pulang kita tidak bisa mengambil manfaat. Mudah-mudahan insya Allah di perayaan peringatan Maulid ini kita mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk selalu bisa tetap mencintai Rasulullah, tetap membasahi mulut kita dengan sholawat. Dan mudah-mudahan yang punya hajat, yang punya rumah Pak Haris diberikan rezeki yang berlimpah, dijadikan anak-anaknya anak yang soleh dan soleh, dan mudah-mudahan dijadikan keturunan yang sakinah mawaddah warahmah. Begitu juga seluruh para jamaah yang hadir di sini, mudah-mudahan sebelum keluar dari tempat ini kabul semua hajatnya, dipanjangkan umurnya, disehatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan dijadikan anak-anak mereka anak-anak saleh dan salehah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.